Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Buya Afan, saya ingin bertanya dan curhat. Sejak kecil, saya sering diperlakukan kasar oleh ibu. Sering dibandingkan, dimaki, dipukul, bahkan di depan umum. Hingga pakaian saya robek, saya juga pernah dilecehkan oleh adik ipar ibu tiri. Tapi saat saya jujur menceritakannya, saya justru dipukul, diusir, dan disebut anak durhaka. Sekarang saya memilih menjauh karena sudah tidak kuat. Saat ibu sakit pun saya merasa tak punya rasa iba. Saya bingung, apakah saya ini termasuk anak durhaka? Apakah karena istilah anak durhaka, orang tua jadi bebas menyakiti anaknya? Saya tidak paham agama karena sejak kecil tidak diajarkan. Mohon nasihat dan bimbingannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak punya kewajiban untuk berbakti pada orang tua. Tapi orang tua bukan berarti sewenang-wenang kepada anak. Sebab nanti ada babnya orang tua wajib mendidik anak dengan pendidikan yang benar. Ada bagian masing-masing. Kalau lagi bicara anak, ya fokus anak dong. Jangan dianggap, wah kalau berbakti berarti orang tua bebas. Suatu ketika ada satu orang bertanya. Dengan nada agak tidak enak. Bukan kepada kaminya. Dengan permasalahannya. Buya, gimana sih agama ini? Masa yang disuruh berbakti anak-anak saja? Memang yang durhaka ada anak saja? Memang apa enggak ada orang tua durhaka? Nah, berarti dia yang bermasalah dengan orang tuanya. Ya kita diam saja yang lihat orang begini nih. Kalau orang tua kan wajib mendidik, babnya beda judulnya. Wong kita lagi bicara tentang anak berbakti pada orang tua. Orang tua yang tidak mendidik anaknya sama, dia durhaka juga kepada anak. Cuman bahasanya bukan bahasa itu. Bahasanya adalah tidak tanggung jawab kepada anak. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun ra'in. Tapi bahasa Nabi bukan ukuk, bukan durhaka kepada anak. Bahasanya dosa, zalim kepada anak. Ada sendiri babnya. Ya. Kalau kepada tetangga bukan durhaka, nyakiti tetangga ya zalim gitu. Tapi istilah durhaka memang istilah anak kepada orang tua, istilah itu. Baik, jadi tidak boleh durhaka pada orang tua. Nah, ada pun yang dilakukan. Penanya hati kecilnya dia baik, dia punya kerinduan kepada kebaikan, buktinya dia bertanya. Kalau memang dia orang sudah putus asa, nggak akan bertanya. Dia merasa bahwa ibunya tidak baik dengan dia sampai seperti ini. Yang pertama ya mohon maaf, orang tua nggak boleh seperti itu. Anda jangan hancurkan mental anak-anak Anda dengan kekerasan Anda, perilaku Anda, membeda-bedakan dan seterusnya. Na'udzubillah. Anda jangan rusak mental anak-anak. Termasuk yang bertanya ini telah rusak mentalnya jika benar ceritanya. Tapi Allah masih menjaga dia, dia ingin rindu berbakti, cuman dia bingung, nggak bisa. Yang jadi masalah adalah setelah anak tidak dibaikin atau dijahatin orang tuanya, rupanya anak ini memang nasibnya nasib sengsara, sehingga setelah orang tuanya jahat, dia pun juga jahat. Waduh, nasib buruk. Makanya antara anak dengan bapak itu ada 3 model. Yang pertama, ada anak yang bapaknya baik, ibunya baik, maka dia bisa baik. Wajar. Dan hendaknya seperti itu. Ada yang kedua lebih dahsyat lagi. Bapak ibunya tidak baik, tapi dia tetap baik kepada orang tuanya. Ini istimewa. Ini istimewa. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah bapak ibunya adalah tidak baik. Kemudian dia menjadi tidak baik. Maka dua-duanya punya unsur kesalahan. Ayahnya salah mendidik, sang anak pun menjadi durhaka. Artinya dengan ketiga ini, kalau Anda menemukan bapak ibu Anda tidak baik, Anda tidak boleh jahat. Itu pendidikan. Sebab ada orang gara-gara bapak ibunya tidak baik, lalu dia menjadi tidak baik. Bapak ibunya tidak perhatian, bapak ibunya suka zalim, bapak ibunya membeda-bedakan, bapak ibunya menyakitkan seperti yang diceritakan. Kemudian dia menjadi jahat, maka dia rugi. Yang lebih sengsara lagi yang keempat, bapak ibunya baik tapi dia jahat. Ahli neraka berjalan di atas bumi itu. Wah, jangan jadi besan, jangan jadi menantu manusia kayak gitu tuh. Wah, bahaya tuh. Sama yang sebelumnya juga sama. Sama orang tua. Maka orang tua tetap orang tua. Mungkin orang tua Anda jahat, orang tua Anda tidak baik dengan Anda tetap berusaha untuk berbakti dengan cara yang berbeda. Dengan menahan untuk tidak menyakitinya dan seterusnya. Termasuk barangkali jika menjauh dari beliau-beliau menjadikan tentram, maka Anda menjauh, maka baktinya adalah di balik layar. Transfer duit, kirim, tanya tetangga gimana keadaan ibu dan sebagainya. Seperti itu. Sebab kalau Anda ketemu barangkali emosi ibu masih muncul lagi. Yang jelas Anda tidak boleh menjadi cuek. Kalaupun Anda sekarang cuek dan Anda sadar, Anda orang baik kok. Coba penanya yang baik. Anda anak baik.
Anda anak baik. Buktinya Anda menyadari kok sampai bertanya ini, tapi Anda menjadi cuek acuh. Itu adalah suara hati. Sehingga berbakti pada orang tua tidak harus syaratnya Anda mencintainya. Ingat, biarpun Anda tidak mencintai, Anda wajib memaksakan untuk berbakti. Sebab bukan syaratnya cinta. Jangan gara-gara tidak cinta lalu tidak berbakti. Cuman bedanya, kalau Anda mencintai, begitu mudah Anda untuk berbakti. Kalau Anda tidak cinta, berat. Maka itu dahsyat perjuangan. Anda tidak cinta pada orang tua Anda, tapi Anda tetap untuk berbakti, maka Anda hebat. Kenapa? Orang tua Anda tidak baik, orang tua Anda jahat kepada Anda, orang tua Anda memperlakukan Anda dengan tidak adil, kemudian Anda ada amarah dan seterusnya, tapi amarah Anda redam. Anda tetap berbakti. Berbakti tanpa dengan cinta. Itu berat bagi Anda dan dahsyat. Maka jangan alasan gara-gara tidak cinta, tidak berbakti. Maka bisa dikatakan Anda termasuk durhaka. Tetap durhaka. Kalau Anda tidak menghindar dari hal-hal yang bakal menyakitkan orang tua. Lah Anda masih menghindar saja. Tapi Anda kan tidak ada cerita Anda membantah, Anda mencaci orang tua, Anda hanya tidak kuat, kemudian Anda hilang cinta, sehingga ibu mendengar ibu sakit pun sudah tidak terenyuh. Kalau itu rasa bukan sebuah dosa. Karena Anda tidak melakukan kezaliman. Karena memang mungkin hilang cinta Anda. Tapi ingat, berbakti tidak harus dengan cinta. Cuman bedanya berbakti tanpa cinta adalah berat. Anda berat tapi istimewa. Lakukan. Berbuat baiklah kepada ibunda Anda, ayahanda Anda, biarpun di balik layar, biarpun Anda tidak dekat secara fisik, tapi dari kejauhan Anda berbuat baik, maka Anda istimewa. Dan kami husnudzon, Anda berani bertanya dengan seperti ini, Anda orang baik kok. Kalau Anda nggak baik, ngapain tanya? Dan Anda sepertinya sudah tahu kok jawaban kami. Tapi karena Anda anak baik, orang baik, maka Anda bertanya seperti ini. Insya Allah ya, berbakti dari jauh, dari jarak jauh. Berbakti di balik layar. Kalaupun Anda rasa tidak senang kepada ibunda, dipangkas perlahan-perlahan supaya berubah jadi cinta, sehingga itu akan mempermudah Anda untuk berbakti di kedepan hari. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang sifatnya tidak mau kalah, selalu ingin menang sendiri, bahkan ketika jelas salah tetap merasa dirinya benar? Karena saya tinggal satu rumah dengan beliau, saya sering bingung harus bersikap seperti apa. Mohon nasihat dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak bisa dijawab karena kita tidak tahu apakah orang tuanya seperti itu sementara anaknya baik-baik, atau memang anaknya itu bikin kesel dari dulu. Kan kita tidak tahu itu. Cuman karena sudah ditanyakan, maka kita akan meraba-raba. Barangkali yang nggak benar memang ayahnya, dan barangkali yang tidak benar adalah anaknya. Jadi ada 3 model manusia dalam pertanyaan ini. Pertama, orang tuanya nggak benar. Menang sendiri. Yang kedua, memang anaknya bikin kesel. Sehingga ya namanya bikin kesel, ya akhirnya emosian terus orang tuanya hadapan dengan dia. Poin yang ketiga, model yang ketiga adalah anaknya tidak bikin kesel. Tapi anaknya sensitif. Gampang tersinggung. Lah ini juga bermasalah ternyata. Orang tuanya ngomong katanya marah-marah. Ini marah-marah. Negur tok marah-marah. Nak kenapa itu? Kenapa sih? Ini juga bermasalah. Sudahlah, enggak tahu Anda bagian yang mana, enggak tahu saya. Yang jelas gini loh ya. Kenapa Anda jadi orang tua kok marah-marah? Enggak jelas. Apakah marah menjadikan rumah tangga Anda semakin lembut, indah? Hai para orang tua. Saya nasihati orang tua. Kalau Anda punya menang sendirian sebagainya, tidak benar. Nabi adalah seorang imam di dalam rumah tangganya, tapi Nabi bertanya kepada anggota keluarganya dalam banyak hal, minta pendapat. Memang Anda imam, tapi imam yang baik, imam yang ambil pendapat seperti Nabi, bukan diktator. Saya imam, nggak boleh ngomong. Dan memang ada orang tua itu kayak monster, ada. Kayak hantu. Istrinya nggak berani tanya, anaknya nggak berani tanya. Ketakutan semuanya, Masya Allah. Adalah hantu pakai kopiah itu. Bukan seperti itu Anda sebagai seorang laki-laki. Jadi adalah orang yang disegani, disenangi, dicintai, dikagumi. Bukan ditakuti. Nah, termasuk agar tidak ditakuti orang, yaitu tadi. Jika memang kita salah, mengakui. Mengakui sebuah kesalahan bukan sebuah kerendahan. Tidak, justru istimewa. Iya nak, aku salah. Abi ya salah. Abi mohon maaf. Boleh, sah. Jangan sampai ada keras kepala. Sebab apa? Keras kepala Anda itu pendidikan halus untuk anak Anda. Sehingga itu bisa tertanam di dalam diri anak Anda, oh jadi orang tua itu kayak begitu. Maka dia nanti kalau punya anak sama persis Anda.
Sehingga generasi selanjutnya, generasi anak yang ditindas juga oleh orang tuanya. Gara-gara Anda sebagai kakek yang jahat. Saya mulai dari ayah dulu. Ini. Tapi bisa jadi bukan ayahnya yang nggak benar. Bisa jadi anak bikin kesel dan sebagainya. Kami ingatkan. Anak awas hati-hati jangan durhaka pada orang tua. Nggak akan bahagia. Kalau seandainya engkau mempunyai suami atau engkau punya ayah yang tidak baik. Bukan berarti engkau menjadi tidak baik. Kesabaranmu perlu ditingkatkan. Sebenarnya pendidikan itu adil ya. Kalau ada berbakti pada orang tua, ada durhakanya seorang anak. Di sana ada kezaliman orang tua itu ada. Cuman suatu ketika ada orang datang pada kami, dan dengan bahasa yang, Buya sepertinya Islam kok nggak adil. Apa? Selama ini disebut tentang durhaka pada orang tua, Kenapa enggak pernah dibahas? Buya enggak pernah membahas tentang orang tua yang durhaka sama anak. Kami langsung membaca, dia lagi nggak baik sama ayahnya. Nah, kita kebaca, ini lagi marah sama ayahnya orang ini. Jadi minta kita membahas orang tua yang durhaka sama anak. Kalau durhaka kepada anak, tidak ada bahasan itu. Yang ada adalah kewajiban seorang tua mendidik anak yang benar. Ini babnya beda, bukan bahasa durhaka. Kalau ternyata orang tua adalah tidak benar mendidik anaknya, ini langsung dihukum oleh Allah juga. Kulukum ra'in wa kullu mas'ulun ra'in. Babnya beda, bahasanya beda. Cuman kita langsung paham orang begitu tuh sebenarnya dia lagi masalah dengan ayahnya. Sehingga kenapa kok anak terus yang dikatakan durhaka? Ayah saya kan nggak benar durhaka juga. Maksudnya ngomong gitu ya. Ya kita hanya mengatakan langsung di saat kita kutik 2 kalimat 3 kalimat pun langsung ketahuan kalau dia lagi marahan sama ayahnya. Sebetulnya Islam itu adil. Cuman bahasanya saja kepada anak jangan durhaka. Sebab dalam bahasa Al-Quran kan juga ukuk. Bahasa Nabi kan ukukul walidain, durhaka. Adapun orang tua adalah tidak tanggung jawab kepada naungannya, kepada yang di bawahnya. Ini besar juga hukumannya di hadapan Allah. Ada semuanya. Jadi semuanya punya tanggung jawab. Seorang anak berbakti pada orang tua. Nggak boleh durhaka. Ini ada pendidikan. Dan bahaya bagi anak yang durhaka. Dan juga bahaya bagi orang tua yang dolim kepada anaknya, salah memberikan pendidikan. Jadi jangan dianggap orang tua yang tidak benar sama anaknya itu hanya tidak memberi makan saja. Oh tidak, yang tidak memberi makan dolim. Tapi termasuk yang paling dahsyat adalah salah menyekolahkan. Itu seorang tua yang katanya ahli ibadah. Coba lihat. Ahli ibadah, ngaji, umroh, haji, seterusnya, tahajudan, puasa. Dia mau berlenggang menuju surga, anak teriak. Ya Allah, turunkan orang itu ke neraka. Karena dia telah membiarkanku. Dia sibuk ibadah dengan dirinya sendiri. Tapi aku tidak kenal sholat. Aku disekolahkan di sana, dibiayai besar-besaran. Aku tidak kenal sholat. Nuntut itu anak. Yang katanya cinta di dunia kakak anak dengan ayah, ayah dengan anak, saudara dengan saudara. Ternyata jadi musuh di akhir. Al-akhla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang di dunia itu sepertinya bapak, anak, saudara-saudara, sahabat-sahabat. Kayaknya akrab. Tapi selagi tidak menuju kepada kebaikan akan jadi musuh di akhirat saling nuntut. Anak nuntut, ya Allah jangan boleh masuk surga orang itu. Ayo, orang tua yang tidak benar mendidik anaknya. Sama seorang anak tadi tolong. Kalau Anda menemukan orang tua yang semacam itu, tinggal Anda tata. Kenapa? Bisa jadi semakin panasnya orang tua karena reaksi Anda. Anda tidak pernah dengar di saat nasihati. Akan tapi kelembutan Anda insya Allah termasuk bakti Anda adalah Anda sabar, Anda lembut, kata di balik itu ada keberkahan. Jadi akan dikuatkan amarah Anda. Jangan Anda terus marah saja dengan sikap orang tua. Yang suka marah menang sendiri. Kalau sudah tahu bahwasanya orang tuanya adalah menang sendiri dan sebagainya, Anda harus menjadi anak yang memaklumilah. Belajar mengerti keadaan orang tua. Apa? Krimis? Krimis adalah rahmat. Ibu yang banyak kena hujan, banyak rizkinya. Jangan pergi. Yang banyak kena hujannya, nanti saya tiru. Saya akan hujan-hujanan habis ini. Jangan bergerak. Rizkinya hilang nanti. Bismillah. Duduk. Baik, kita lanjutkan. Tidak adil memang ini, kita harus kena hujan bolong sini. Biar sama-sama kena hujan. Dan saya senang hujan-hujanan. Saya kalau kena hujan, ibu saya kalau ada hujan saja ngiler, pengen turun. Anda kena hujan pergi. Baik, bismillah. Jadi itu keadaan semacam ini mungkin terjadi adalah ayah yang nggak benar, maka bagaimana sikap Anda? Jika ayah Anda tidak bijak, tolonglah Anda menjadi anak yang bijak.
Gitu saja rumusnya. Jangan sampai ayah Anda tidak bijak, Anda pun menjadi tidak bijak. Ikut marah-marah, ayah menang sendiri dan sebagainya. Berantem dalam rumah tangga, siksa. Nah, kalau memang ayah parah sendiri, ayah sangat parah dengan sikap, dengan wataknya, niatlah kepada Allah, minta kepada Allah agar diberi solusi. Termasuk mungkin kemandirian Anda. Rumah sendiri, sehingga mencintai ayah dari jauh. Ngirim makanan dan sebagainya. Sering tidak berkumpul dengan ayah. Bisa saja seperti itu. Yang penting apa? Tidak boleh berdebat, tidak boleh membantah, tidak boleh melawan pada orang tua. Kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian jika Anda orang yang ketiga, punya masalah di mental Anda sensitif, dikit-dikit marah, sepertinya bukan kepada orang tua saja. Mungkin dengan istri Anda pun juga Anda merasa tersinggung. Mengatakan istri menang sendiri. Cuman persoalan Anda yang punya penyakit mental. Kalau Anda punya penyakit mental, maka Anda datang kepada ahlinya untuk diobati. Dan takutlah kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ingat, hei orang tua, jangan egois. Jangan menang sendiri, akan tapi pandang anak-anakmu dengan kasih sayang. Hei anak, awas. Sejelek apapun orang tuamu, ingat, itu orang tuamu. Jangan biasa berdebat, bermusuhan dengan orang tua. Belajarlah untuk mengerti, belajarlah untuk bijak, belajarlah untuk berbakti. Dalam keadaan apapun, karena apa? Di sana ada surga yang menanti Anda. Tidak ada alasan bagi seorang anak untuk musuhi orang tuanya, berdebat dengan orang tuanya, berantem sama orang tuanya. Akhirnya hidup ini indah dengan kesepakatan yang indah, kesepakatan yang baik sesuai dengan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Selanjutnya izinkan kami untuk kembali membacakan pertanyaan yang datangnya melalui sosial media. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, selama ini kita sering membahas tentang anak yang durhaka kepada orang tua, namun dalam realitanya tidak sedikit pula orang tua yang justru bersikap tidak adil, menyakiti atau bahkan merendahkan anak-anaknya, baik secara emosional maupun dalam keputusan-keputusan hidup. Dalam kasus seperti ini, bagaimana posisi anak dalam menyikapi orang tua yang bersikap zalim atau tidak menjalankan perannya dengan bijak? Apakah tetap wajib taat sepenuhnya atau ada batasan dalam ketaatan kepada orang tua yang seperti itu? Dan apa hukumnya bagi orang tua yang bersikap demikian terhadap anak-anaknya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Ini menunjukkan di lapangan sepertinya banyak hal yang seperti ini. Biasanya kalau ada pertanyaan kok mirip-mirip itu berarti banyak kasus. Orang tua yang keras kepala. Makanya tahun ini kita jadikan tahun indah yang kita adakan di beberapa tempat. Bagaimana seorang imam dalam rumah tangga dan juga wakil presidennya seorang istri itu membuat rumah itu rumah indah. Tidak ada mengangkat suara, tidak ada membentak, tidak ada merendahkan, dan terbangun satu komunikasi yang baik. Alangkah indahnya hidup itu. Itu yang selalu kami serukan di akhir-akhir ini. Dan rupanya bersama seruan yang kami hadirkan memang banyak permasalahan seperti pertanyaan tadi sampai pertanyaan sekarang ini. Bagaimana sikap seorang anak jika menemukan orang tuanya adalah yang seperti tadi, orang tuanya nggak benar dan sebagainya. Apakah tetap wajib berbakti? Tetap wajib berbakti. Biarpun orang tuanya pemabuk, orang yang berjudi, tetap wajib berbakti. Cuman berbakti itu bentuknya modelnya beda-beda. Mulai dari kita beri makan, iya. Kalau seorang ibu, seorang ayah pemabuk, maka dia tetap berbakti urusan makan dan sebagainya, sama menghentikan mabuknya dengan cara yang indah. Maka bekti yang sangat bekti, yang luar biasa bagi seorang anak adalah menghentikan kemaksiatan ayahnya. Kalau ayahnya pemabuk, bagaimana menghentikannya? Tentunya dengan bermacam-macam cara yang indah. Mungkin duduk manis dengan ayah, bukan langsung marah-marah. Ayah ini nggak benar, orang bapak ngasih contoh, enggak begitu. Tidak akan bisa masuk di hatinya kalimat yang kasar dari seorang anak. Apalagi seorang anak. Dari ayah saja nggak akan masuk ke hati seorang anak jika caranya tidak baik. Apalagi seorang anak yang di bawahnya ayah. Maka harus dengan sopan santun, cara yang baik, mengingatkan ayah dengan cara yang halus. Apakah dengan surat cinta atau yang lain sebagainya. Seperti kami sampaikan, jika Anda ingin mengingatkan orang tua Anda atau orang-orang yang dekat dengan Anda, tolong dua hal paling tidak. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya Anda harus cari waktu yang tepat untuk menyampaikan kebenaran. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Karena Anda bawahan adalah anak, Anda adalah istri, bisa jadi ungkapan Anda akan dibalas langsung lalu terjadi percekcokan. Maka kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Bisa saja melalui lisan orang lain yang dihormati oleh pasangan Anda. Atau lisan orang lain dihormati oleh ayah Anda. Anda minta tolong kepada tokoh ulama. Atau
Tidak dengan lisan Anda, tapi Anda membuat surat cinta yang indah kepadanya. Kalimat yang baik yang tidak menyakiti hati seorang ayah. Ayahku, ayahku, imamku, pemimpinku, ayahku, terusnya. Kemudian setelah itu, di dalamnya ada nasihat yang indah. Akan masuk ke hatinya. Bukan dengan, ayah ini seorang ayah, nggak ngasih contoh, nggak bener, ayah ini. Caci maki. Tidak melembutkan hati. Maka jawabannya adalah, satu, tidak ada kata lain. Kalaupun seorang anak punya ayah nggak baik, nggak benar, tetap wajib berbakti. Tetap wajib berbakti. Dan tetap wajib patuh. Berbakti maksudnya apa? Berbakti berbeda-beda cara. Ya berbaktinya adalah menyelamatkan orang tuanya dari kesalahan yang dilakukannya dengan cara yang indah. Kemudian juga, kalau urusannya orang tua pemabuk, bukan berarti tidak boleh kita kasih makan. Tetap makan, cuman jangan dikasih duit. Sebab kalau dikasih duit, nanti beli minuman keras. Jadi dijamin kehidupan ayah, sambil menasihatinya. Perlu ini menasihati ayah, mengingatkan ayah. Jangan sampai seorang anak membiarkan ayahnya ini berbakti. Cara berbakti kepada orang tua yang tidak baik ya dengan cara yang sesuai dengan yang dibutuhkan orang tua. Kemudian yang kedua adalah wajib patuh kepada orang tua di dalam hal yang tidak dimurkai oleh Allah. Kalau ternyata orang tuanya nggak benar, menyuruh sesuatu yang haram, ya nggak boleh dong kita ngikuti. Cuman cara menolaknya yang cantik, yang indah, supaya tidak semakin jauh. Sebab la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi, tidak boleh kita patuh kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah memerintahkan untuk minuman keras, jangan dipatuhi. Ayah memerintahkan kita judi, jangan dipatuhi. Tapi seorang ayah yang memerintahkan hal yang mubah, itu menjadi wajib. Nak, kau duduk di sana, nak. Iya, ya. Termasuk anak-anak yang kelamatan SMA. Ayahnya menghendaki kuliah. Ikuti, selagi itu urusan mubah. Mengikuti, nak kau kuliah di sini sementara Anda tidak suka. Ingat, ayahmu. Tentu beliau ada satu maksud yang besar di balik keinginannya ini. Makanya yang mubah pun jadi wajib. Tapi yang haram tidak boleh dipatuhi. Kurang lebih seperti itu. Ingat, tidak ada alasan Anda untuk bentrok dengan orang tua. Debat sama orang tua. Caci maki dengan orang tua. Membentak orang tua. Nggak ada alasan. Kalau memang Anda tidak kuat, Anda cukup menghindar. Anda dipukul, tidak boleh balas pukul. Anda pergi, Anda lari. Anda jejaki, Anda pergi. Sebab apa? Dengan kepergian Anda nanti bisa saja menjadi sebuah pergi menjauh dikit. Nanti datang lagi, Assalamualaikum. Di saat ada masalah lagi, Anda pergi. Dan sampaikan surat cinta kepada ayah. Ayah, saya pergi, bukan saya lari, ingin lari dari ayah. Akan tapi justru karena sayang dengan ayah. Mungkin dengan bahasa cerdasnya dia merayu ayah, saya tahu ayah sayang dengan saya. Kalau sampai saya tidak pergi, ayah mukul saya, mungkin ayah akan menyesal seumur hidup karena mukul anaknya. Maka saya menghindar karena saya sayang pada mikir ayahnya. Jadi anakku masih husnudun jaga sayang pada dia. Jatuh hati nanti ayahnya. Jadi cerdas itu penting. Baik, ini saja insya Allah. Ingat wahai anak, ingat orang tuamu. Dan wahai orang tua, amanat anakmu itu. Jangan rusak dia. Jangan siksa dia dengan akhlak yang tidak baik. Sehingga hidup indah. Orang tua yang benar, anak yang baik. Bahagia dunia akhirat. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.